Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4098. Kekafiran orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah setelah mereka menanti-nanti kedatangannya dan ayat Al-Quran yang diturunkan Allah dalam hal ini. Ibnu Ishaq berkata, aku mendengar dari Ikrimah mantan budak Ibnu Abbas atau dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang Yahudi berharap mengungguli orang-orang Aus dan Khazraj dengan wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutusnya. Namun, saat Allah mengutusnya dan ternyata beliau berasal dari orang-orang Arab, mereka kafir dan membantah apa saja yang dikatakan beliau. Kemudian, Muadz bin Jabal dan Bishr bin Al-Barra bin Marur, saudara Bani Salimah, berkata kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuklah ke dalam Islam, karena kalian pernah mengharapkan kemenangan atas kami dengan perantara Muhammad, sedangkan kami pada saat itu masih dalam keadaan musyrik. Kalian pernah menyampaikan kepada kami bahwa beliau telah diutus, dan kalian telah menerangkan kepada kami tentang sifat-sifat beliau. Salam bin Miskam, salah seorang dari Bani Nadir, berkata, namun ia sama sekali tidak membawa apapun yang kami ketahui, dan tidak membawa sesuatu yang pernah kami sampaikan kepada kalian. Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan mereka dalam firman-Nya berikut, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surah Al-Baqarah 89. Ibnu Ishaq berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dan memaparkan tentang perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka, Malik bin As-Saif berkata, demi Allah, kami tidak pernah diberi perjanjian agar percaya kepada Muhammad, tidak pernah pula dimintai perjanjian tentang dirinya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran tentang Malik bin As-Saif. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Quran Surah Al-Baqarah 100. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Sahalubah Al-Fitayuni berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, engkau tidak datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang pernah kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan kepadamu ayat nyata yang mengharuskan kami beriman dan mengikutimu. Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang ucapan Ibnu Sahalubah tersebut, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Baqarah 99. Ibnu Ishaq berkata, Rafi bin Huraimalah dan Wahb bin Zaid berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, datangkanlah pada kami kitab yang engkau turunkan dari langit hingga kami bisa membacanya, lalu pancarkanlah air sungai untuk kami, pasti kami akan beriman, mengikuti, dan membenarkanmu. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya mengenai perkataan Rafi bin Huraimalah dan Wahb bin Zaid tersebut. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah 108. Ibnu Ishaq berkata, Huwayai bin Akhtab dan saudaranya, Abu Yasir bin Akhtab, adalah sosok orang Yahudi yang memendam dendam kesumat yang hebat dalam kepada orang-orang Arab, karena Allah memberikan karunia kepada mereka berupa seorang Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua berupaya sekuat tenaga untuk menjauhkan manusia dari agama Islam dengan segala kapasitas yang mereka miliki. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang mereka berdua, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki timbul dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Quran Surah Al-Baqarah 109.